Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mari jemaat saya undang bangkit berdiri, kita angkat satu pujian yang bersyukur. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Sama-sama katakan lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Sama-sama katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku
mengasihimu. Mari jemaat Tuhan, kita akan mau sembah Tuhan. Kita mau merasakan hadirat Tuhan. Mari sembah. Segala puji, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu atas kami umat-Mu Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan, yang dicintai dan dipeliharakan oleh Tuhan dengan baik dan sempurna Tuhan. Kami bersyukur bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, Allah yang setia, Allah yang hidup, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang baik, yang telah membuat perjanjian berkat-Nya kekal. Berkat itu turun kepada kami lewat Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang telah memberikan kemenangan kepada kami Tuhan. Syukur bagimu, syukur buat kasih dan kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Biar kiranya pujian yang sudah kami naikkan menjadi doa kami kepadamu Tuhan, karena Engkau yang berharga bagi kami Tuhan. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Bapa. Pujian ini doa kami kepadamu, karena Yesus yang utama di hidup kami. Engkaulah kekasih jiwa kami Tuhan. Engkau yang telah memikat hati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah dan baik pagi hari ini segenap umat-Mu dan kami para hamba-hamba-Mu melayani. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami mengundang Tuhan hadir, ada di tengah-tengah kami, Engkau beracara di tengah kami. Kami percaya Engkau hadir dan Engkau telah siap menyediakan semua yang baik, berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Karena itulah kami bersyukur bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dialah yang telah menjadikan langit bumi serta segala isinya. Allah yang setia, kesetiaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati saudara kita yang ibadah dan hadir pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu yang percaya bersama-sama. Amin. Haleluya. Yuk. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Semangat Tuhan, amin. Katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini ya Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan
sambil kita akan memberikan persembahan, saya akan mengajak Bapak Ibu, kita akan mengangkat satu pujian oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, berkasih-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memurnikan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian Bapak Ibu. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang besar. Kau layakkan ku, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih Tuhan, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana ada pada pagi hari ini. Dan kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau ingin terus berkarya dalam hidup kami. Engkau ingin terus menyatakan rencana dan kehendak-Mu
pikiran-Mu bagi kami Tuhan. Kiranya kami semua boleh menangkap pikiran Tuhan, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami, waktu di depan kami milik Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus menuntun saat kami membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Tentu doa menjadi harapan saya yang setiap hari mendoakan Bapak Ibu sekalian, ya, supaya sehat, supaya kuat, dan selalu ada berkat Tuhan. Terlebih lagi menghadapi hari-hari yang tidak mudah, ya, hari-hari yang tidak baik, pergumulan-pergumulan yang mungkin Bapak Ibu hadapi setiap hari. Tapi kita bersyukur selalu ada pertolongan dan kekuatan dari Tuhan. Dan terbukti pagi hari ini Bapak Ibu boleh ada sebagaimana ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melewati situasi kehidupan dunia yang makin lama makin sulit pasti ya. Yang membuat banyak orang ketakutan, membuat orang kesulitan. Hari ini saya tidak tahu bagaimana kondisi Bapak Ibu sekalian. Datang ke tempat ini, ke rumah Tuhan, membawa pergumulan. Ada yang mungkin berduka cita, ada yang mungkin mengalami pergumulan, macam-macam pergumulannya. Ya, tetapi kita tetap patut bersyukur bahwa Tuhan Yesus baik selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Ya. Pagi hari ini saya mengajak kita sekalian untuk belajar satu tema yang terambil di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 15 sampai 20. Ya, saya beri tema adalah Kristen yang berbuah. Kristen yang berbuah berarti ada Kristen yang tidak berbuah. Ya, seperti apa yang kita akan pelajari pagi hari ini. Next ya. Demikian firman Tuhan, Saudara. Pasal 4, Markus 4 ayat 15. Orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Amin. Sebagai murid-murid Tuhan, tentu kita harus semakin suka berdoa, suka membaca firman Tuhan. Ya, karena itu yang Tuhan mau, saudara. Kekuatan kita dari sana, dari firman dan doa, saudara. Ya, di luar itu kita tidak punya kekuatan apa-apa. Firman dan doa, itulah kekuatan bagi orang-orang percaya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul saya Kristen yang berbuah. Ya. Arti Kristen sendiri itu berasal dari kata Greek atau Yunani, Kristianos, yang berarti pengikut Kristus. Ya. Kristen artinya pengikut Kristus, atau di bahasa Ibrani menggunakan kata
Mesikim, yaitu golongan Mesias atau pengikut Yesus Sang Mesias. Itu muncul dalam Alkitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 11, sedikit ya, ayat 26, kemudian Kisah Para Rasul 26, ayat 28, 1 Petrus 4, ayat 16. Di sanalah pertama kali orang-orang percaya dikatakan atau disebut sebagai Kristen, ya, yang berarti apa, saudara? Pengikut Kristus. Bapak Ibu dan saya adalah pengikut Kristus. Amin, saudara. Bapak Ibu dan saya adalah orang Kristen, ya, yaitu murid Kristus. Jadi ada yang murid Kristus, berarti kan ada yang bukan murid Kristus, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tragedi yang terjadi di Taman Eden, ya, tragedi yang sangat menyedihkan bagi Tuhan, itu telah menghancurkan semua yang baik. Ini menurun terus nih. Maaf saudara, kok menurun terus? Ya, telah menghancurkan semua yang baik yang Tuhan sudah berikan bagi manusia, diciptakan oleh manusia. Bahkan dikatakan sangat baik. Semua yang diciptakan Tuhan. Ya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Alkitab mengatakan Adam dan Hawa nenek moyang kita telah masuk perangkap iblis. Ya, perhatikan. Telah masuk perangkap iblis, telah masuk godaan iblis atau setan, maka hancurlah mereka. Ya, kita semua tahu, ya, hancurlah mereka berdua. Pengenalan akan Tuhan dan persekutuannya yang erat dengan Tuhan menjadi terputus. Akibatnya mereka mengalami kematian rohani. Tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan, saudaraku. Putus hubungan itu, saudara. Semua menjadi rusak dan hancur. Bahkan ada yang mengatakan bahwa akibat dosa yang diperbuat mereka, manusia rusak total katanya. Tidak ada potensi untuk berbuat baik, ada kebaikan, tidak ada. Karena itulah Yesus tahu, Allah tahu, tidak ada jalan lain. Dia harus datang ke dalam dunia ini, memulihkan segala sesuatu. Dan lewat kehadiran Yesus di dalam dunia ini, Dia telah menjadi manusia. Allah Tuhan yang telah menjadi manusia. Dia ingin memulihkan hubungan tersebut antara manusia dengan Tuhan. Pertanyaannya, saudara, iblis yang sama yang telah mengganggu Adam dan Hawa di Taman Eden, apakah masih ada, saudaraku? Iblis yang sama yang telah menjatuhkan mereka masih ada sampai hari ini. Nah, kita mencatat itu. Dia masih ada, ya. Iblis yang sama yang telah menggoda, menjatuhkan Adam dan Hawa masih ada sampai hari ini. Bahkan dia terus-menerus berusaha menjatuhkan, melemahkan, menjauhkan orang Kristen dari Tuhan dan membuat orang Kristen menjadi lemah. Akhirnya apa, saudaraku? Tidak ada pertumbuhan secara rohani dan akhirnya mati rohani, saudaraku. Goncangan yang terjadi yang hari ini, ya, menggoncang dunia, saudaraku. Menggoncang sendi-sendi kehidupan manusia. Yang selama ini mungkin menjadi andalan manusia, uang, saudaraku, digoncang-goncang sama Tuhan, saudaraku. Tapi kita sebagai orang percaya melihat pada hal yang baik di belakang semua peristiwa ini. Ada rencana Tuhan yang baik dan sempurna indah bagi kita. Amin, Bapak Ibu, pasti selalu ada kebaikan di dalam Tuhan, saudaraku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah apa yang menghambat seseorang tidak mengalami pertumbuhan rohani atau bahkan tidak berbuah, saudaraku? Pada Yesus menghendaki, ya, Yesus menghendaki setiap anak-anaknya terus bertumbuh ke arah keserupaan atau kepenuhan di dalam Kristus, saudaraku. Sedikit apa itu artinya pertumbuhan rohani? Ini sebenarnya pelajaran yang basic sekali, yang mendasar sekali, ya. Dulu kita sudah pertama jadi Kristen, kita banyak diajarkan perkara yang mendasar ini, saudaraku. Ketika Bapak Ibu dan saya jadi Kristen pertama kali, kita akan belajar di pendalaman Alkitab di PA, apa itu pertumbuhan rohani, ya. Pertumbuhan rohani, proses seorang menjadi semakin serupa dengan Yesus. Pertumbuhan seorang dalam keimanan yang memiliki kualitas iman dengan Tuhan senantiasa berkembang serta hidup berpedoman kepada firman Tuhan. Itu sebenarnya inti dari adalah pertumbuhan di dalam
Kristus. Kita kembali kepada tema firman Tuhan, Kristen yang berbuah. Yesus seringkali mengajar dengan memakai perumpamaan. Ya. Sebuah perumpamaan ialah suatu kisah sederhana dari kehidupan sehari-hari yang menyatakan kebenaran tentang kerajaan Allah bagi orang yang hatinya sudah siap untuk mendengar, ya, atau menyembunyikan kebenaran itu bagi mereka yang hatinya tidak siap. Perumpamaan yang Yesus ajarkan pagi hari ini itu melambangkan ada 4 tipe manusia. Ya, nanti kita akan lihat 4 tipe manusia atau 4 model atau 4 macam manusia sebagai gambaran ada 4 jenis tanah di mana benih firman Tuhan ditaburkan, dan tanah itu menggambarkan adalah 4 model atau tipe manusia yang berbeda-beda. Yang pertama, ya, yang pertama Yesus mengingatkan iblis berusaha merampas firman di hati mereka yang mendengar, ya. Maka dikatakan di dalam ayat 15 tadi, Saudara, dikatakan ayat 15 yang pertama, ya. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka yang baru ditaburkan di dalam mereka. Saudara perhatikan di sini gencarnya peranan iblis. Ya, yang pertama diingatkan gencarnya peran iblis. Ya, iblis akan terus-menerus berusaha untuk merampas firman dari hati mereka. Firman Tuhan mengatakan dari hati mereka yang mendengar dan belajar firman Tuhan. Jadi ada peranan iblis yang tidak berhenti, gencar berusaha berbagai cara merebut firman itu di hati manusia. Firman menjangkau hati manusia, betul Saudara, ya? Firman menjangkau hati manusia. Tapi juga selain begitu dia menjangkau hati manusia, iblis berusaha merebut itu, Saudara. Alkitab mengatakan begitu. Iblis berusaha merebut firman. Benih yang ditaburkan di pinggir jalan, ya, ini menggambarkan adalah di pinggir tanah, di pinggir jalan, menggambarkan itu model manusia pertama. Ya, dia sudah terima firman, tapi kemudian ada iblis yang merebut, katanya di sana. Ya, makanya Yesus mengingatkan kepada kita, hati-hati di sana. Iblis gencar, ya, gencar untuk berusaha merebut firman, kata firman Tuhan. Kita diingatkan sini 1 Petrus pasal 5 ayat 8, inilah saudaraku. Inilah yang dilakukan iblis, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu siapa, Saudara? Si iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya, saudaraku. Iblis nggak pernah cuti loh, nggak pernah libur, saudara. Ya, iblis yang ada libur, saudara. Betul, saudaraku? Iblis juga tidak tertidur, dia tidak tidur, saudara. Mari digambarkan sini, ini gambaran iblis. Sadar dan berjaga-jaga, artinya kita harus ingat. Berjaga-jaga ingat, saudaraku. Jadi kalau ada orang yang nggak percaya iblis, itu hati-hati. Justru Tuhan mengingatkan supaya kita berhati-hati. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Iblis tidak ada waktu untuk libur, iblis tidak ada waktu untuk santai, saudaraku. Ya, tidak ada. Tanggapan manusia terhadap firman itu memang berbeda-beda. Ya, ada yang mendengar tapi tidak mengerti. Ya, kenapa, saudaraku? Bisa salah satunya adalah kemungkinan pikirannya tidak fokus. Bisa mungkin tubuhnya ada, ya, di tempat ibadah, ya. Tubuhnya ada di ruangan, tapi kita nggak fokus. Bisa. Secara manusia, karena kita pikiran kita kemana-mana, saudaraku. Ibu-ibu mungkin, aduh, masak apa ya hari ini ya? Ya, sementara ibadah, ya. Ibu-ibu masak apa? Aduh, saya belum masak nih ya. Aduh, bagaimana ini ya? Bagaimana itu ya? Dan macam-macam, saudaraku. Bapak-bapak mungkin, aduh, gimana ya? Ini saya memikirkan masa depan nih, bagaimana ya? Wah, banyak, saudaraku. Ya, bisa jadi di sana. Firman yang sudah masuk ke kita mau kita terima, ada iblis di sana.
merebut firman. Ini firman Tuhan berkata begitu, saudara. Ya, demikian orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu taburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman itu yang baru ditaburkan di dalam mereka, saudara. Belum kuat. Ya, tipe yang pertama ini belum kuat fondasi dasarnya, saudara. Belum kuat, saudara. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin istilah kerennya mendengar firman masuk ke telinga sini, keluar lagi, saudara. Ya, masuk ke sini, keluar lagi. Gitu ya. Bisa seperti itu, saudara. Kadang-kadang saat kita menasihati anak kita, ya, saya menasihati kedua anak saya, kadang-kadang juga bisa marah juga, kadang-kadang juga bisa kesal juga, gitu ya. Kenapa sih dikasih tahu, dinasihatkan, bangun tidur harus berdoa. Ya, bangun tidur baca Alkitab, misalkan. Ya, masuk ke sini, masuk ke telinga kanan, keluar lagi ke sini, saudaraku. Ya, kadang-kadang begitulah manusia. Ya, ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Masih juga Yesus berkata tentang iblis ini, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Perhatikan ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala, apa saudara? Dusta. Saya mau tanya, saudara. Jika orang suka berbohong, suka berdusta, itu anak siapa? Anak siapa, saudara? Saya bisa jawab ya. Anak siapa? Orang suka bohong, suka dusta. Ini loh, saudara. Kata firman Tuhan. Iblislah menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendak sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tapi kita yang di sini semua adalah anak-anak Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Bukan lagi anak dari pendusta itu, saudaraku. Kita semua sudah ciptaan baru di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita harus percaya itu, saudaraku. Ya, jangan lagi hidup seperti orang-orang atau manusia lama kita, saudaraku. Tuhan mau kita bertumbuh, Tuhan mau kita berubah di dalam kehidupan kita. Apa sih artinya mungkin berbuah, saudaraku ya? Arti berbuah secara sederhana yang dimaksud dengan buah adalah kehidupan yang berubah, kehidupan yang berpusat kepada Kristus, kehidupan di mana kita telah mati bagi diri kita sendiri dan hidup bagi Tuhan. Itu berbuah, ya. Sehingga Kristus hidup melalui kehidupan kita. Galatia pasal 2 ayat 19-20. Hidupnya hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Hidupnya hanya ingin menyukakan hati Tuhan, bukan mendukakan hati Tuhan. Apalagi melukai hati Tuhan, saudaraku. Tidak, saudaraku. Dan belajar itu tidak akan pernah berhenti, saudaraku. Saya juga belajar terus, saudaraku. Saya juga belajar terus. Belajar tidak akan pernah berhenti. Nanti udah kita meninggal, ya sudah selesai semuanya, saudaraku. Selama kita hidup, ada kesempatan kita terus belajar, makin bertumbuh di dalam Tuhan, saudaraku. Jadi firman Tuhan begini mengingatkan kepada kita, saudaraku, ya, supaya kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kedua, yang menghambat pertumbuhan rohani orang percaya atau orang Kristen adalah, saudara, bahkan tidak berbuah penindasan atau penganiayaan serta kesukaran hidup. Ayat 16 dan 17 dikatakan, demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan
atau penganiayaan atau kesulitan hidup ya. Karena firman itu mereka segera murtad. Jadi yang kedua, tipe yang kedua ya. Tipe manusia yang kedua adalah ini, ketika ada kesulitan hidup, penindasan, penganiayaan, kesukaran hidup, tidak berbuah juga. Ya, hari ini apa kesulitan hidup kita? Pasti banyak kalau ditanya. Ya, ini kalau saudara tanya saya, Bapak pergumulan Bapak apa nih hari ini? Oh pasti ada, saudaraku. Ya, pasti ada pergumulan. Apa yang menekan hidup Bapak? Pasti ada yang menekan dan banyak macam. Kita masih manusia dalam dunia ini, saudaraku. Tapi Tuhan mau tetap kita bertumbuh, kita kuat di dalam Tuhan. Ya, tipe yang kedua adalah awalnya orang ini percaya, tapi kemudian mundur lagi, saudaraku. Ya, orang-orang ini kemudian dikatakan firman Tuhan, dia membuang firman, melupakan firman yang tadinya dianggap benar. Kemudian dikatakan dia menjadi murtad. Apa artinya murtad? Murtad adalah menolak Kristus. Penolakan kepada Kristus. Dengan sadar, dengan sukarela, ya, dengan sadar dia meninggalkan imannya. Iman mereka kepada perjanjian Allah di dalam Yesus Kristus. Maka kita dengar, saudara, ya, ada orang-orang kemudian tinggalkan iman Kristus. Dia beralih, saudaraku, entah namanya apalah. Entah macam-macam namanya mereka. Ya, itulah buktinya, saudaraku. Ya, jadi mereka tidak kuat, tidak tahan menghadapi mungkin tekanan, kesulitan, penolakan dari orang sekitarnya. Bisa jadi, saudaraku. Ya, kemudian dia menjadi murtad, saudaraku. Ayat 17 dikatakan ada istilah tidak berakar, saudaraku. Pohon kan perlu kuat, ada akarnya harus kuat. Dia masuk ke tanah untuk menyaring air atau butuh air ya, atau menyaring apa dari tanah, saudaraku, supaya kuat, berakar, saudaraku. Demikian juga kehidupan rohani kita harus kuat, berakar. Apa dasarnya? Firman Tuhan, saudaraku. Ya. Doa dan firman Tuhan itu. Karena itu jangan berhenti, saudara, sampai baca firman Tuhan, tetapi perlu perenungan. Terus kita renungkan. Kadang-kadang Alkitab ini kan bukan koran, bukan majalah. Kadang-kadang tidak mengerti. Ketika kita baca firman Tuhan, apa ini Tuhannya? Saya nggak ngerti ini Tuhan, saya bingung apa maksudnya Tuhan. Berdoa sama Tuhan, biar Roh Kudus menerangi hati kita. Nah, Alkitab ini memang perkataan Allah yang hidup. Kadang-kadang susah dimengerti, saudaraku. Perlu perenungan, baca lagi sampai kita mengerti, ya. Merenungkan dengan konsisten terus, saudaraku. Ya. Nah, seperti Ibrani pasal 4:12 berkata, ya. Kita lihat sebentar ya. Ibrani 14:12 berkata, sebab firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Luar biasa, saudara. Sendi-sendi dan sum-sum. Ya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dahsyatnya firman Tuhan. Kuasa dan kekuatan firman Tuhan dahsyat dikatakan. Memisahkan pikiran dan pertimbangan manusia. Artinya apa, saudaraku? Kita harus sungguh-sungguh memang hidup mengandalkan firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup menolong kita. Ya. Dalam kelemahan mungkin kita, saudaraku. Dalam apapun juga Tuhan sanggup, dia masuk ke dalam, dia sanggup mengubah kita, menguatkan kita, saudaraku. Kira-kira begitu, saudaraku. Dahsyatnya kekuatan, kuasa firman Tuhan dikatakan sini, saudaraku, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ketiga, tadi yang kedua, tipe manusia yang kedua, ya, ada kesulitan, penganiayaan, penindasan, ya, kemudian dia mundur, saudaraku. Ya, tipe yang ketiga adalah ini, saudaraku. Yes, ya. Yang ketiga adalah kekhawatiran dan tipu daya kekayaan serta segala kesenangan dunia. Tipe yang ketiga adalah ini yang menghambat juga pertumbuhan rohani sehingga tidak berbuah. Dikatakan 4 ayat 18-19 dikatakan, ya, ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Ayat 19.
Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, banyak lagi berarti ya, masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ini yang ketiga adalah ini saudaraku, yang menyebabkan orang-orang Kristen, orang percaya tidak bertumbuh rohani, ya, bahkan dikatakan tidak berbuah, saudaraku, kata firman Tuhan. Apa itu? Ini kekhawatiran, tipu daya, kekayaan, serta segala kesenangan dunia, saudaraku. Di sini Yesus ingin mengingatkan bahwa manusia yang mendengar pengajarannya punya tanggung jawab untuk memberi respon, ya, dan mengembangkan sikapnya. Kenapa, saudaraku? Karena manusia bukan robot katanya. Ya kan, Tuhan berikan kepada kita akal pikiran, saudaraku. Manusia bukan robot. Jadi kita perlu merespon, saudaraku. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita perlu merespon, perlu menanggapi, kira-kira gitu, saudaraku. Ya. Bahkan ketika mendengar firman Tuhan, ada orang yang memang ada antusias. Amin Tuhan. Ya Tuhan, amin Tuhan. Menanggapi, meresponi, saudaraku. Ya, kira-kira gitu. Maka Yesus berkata, Markus pasal 4, 9 dan 23, karena itu Yesus berkata, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia apa, saudara? Mendengar, saudara. Ya. Jadi Tuhan memberikan kepada kita, diberikan telinga untuk mendengar, saudara. Mendengar apa, saudara? Mendengar perkataan firman. Jadi Bapak Ibu kalau pagi-pagi, ya, saat teduh membaca firman Tuhan, ya, kita membaca firman Tuhan, kemudian kita berdiam, kita mendengar, ya, mendengar, kita berdialog dengan Tuhan, tidak monolog tapi berdialog. Kita baca firman Tuhan, kita diam, kemudian dengarkanlah apa suara Tuhan, dengarkanlah apa suara Roh Kudus. Mendengar firman, ya, membaca, mendengar, dan kemudian melakukan firman. Itulah kekuatan kita, nggak ada lagi, saudaraku. Rumus yang ada lagi, saudaraku, itu, saudaraku. Mendengar, membaca, ya, mendengar, kemudian melakukan firman Tuhan. Jadi kekhawatiran, tipu daya, kekayaan, serta segala kesenangan dunia sama gencarnya menghambat pertumbuhan iman anak-anak Tuhan. Ya, benih yang ditabur di tempat semak duri itu bertumbuh, tetapi bertumbuhnya bersama-sama dengan kekhawatiran tadi, saudaraku. Ya, bertumbuhnya bersama-sama dengan semak duri tadi. Ya, di dalam pertumbuhannya ternyata ada kekuatan semak duri. Jadi ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah keras, ada tanah yang bersemak duri, kan gitu, saudara, ya. Di dalam pertumbuhannya ternyata ada kekuatan semak duri. Apa kekuatan semak duri? Tadi itu, saudaraku, kekhawatiran tentang hidup ini, aduh bagaimana Tuhan ya, dan seterusnya, bagaimana ini Tuhan ya, kekhawatiran. Padahal Yesus berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, betul saudara? Jangan kamu khawatir akan hari besok, katanya. Hari besok punya kesusahan sehari, kesusahan sehari cukuplah sehari, saudara. Apakah dengan kita khawatir kita bisa mengubah keadaan lebih baik? Belum tentu, saudara. Bahkan bisa menjadi penyakit buat kita, melemahkan tubuh kita. Ya, padahal tubuh kita harus kuat, harus sehat, imun tubuh. Jadi bukannya imun tubuh harus kuat, tapi iman juga harus kuat. Ya, nah itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Ya, seperti itu, saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanah yang bersemak duri menggambarkan orang yang telah menerima firman. Bersama dengan hal itu, di pikiran bawah sadarnya ternyata tertanam juga pikiran-pikiran semak duri, yaitu apa? Kekhawatiran, tipu daya kekayaan, serta kesenangan dunia. Akibatnya apa? Walaupun ia ingin melakukan kehendak Tuhan, namun pikiran semak duri, ya, menguasainya, saudaraku. Kadang-kadang kan kita gitu, saudaraku. Masalahnya lebih menguasai pikiran kita, hati kita, saudaraku. Kita fokusnya kepada masalahnya, aduh Tuhan, bagaimana nih Tuhan. Kita tidak melihat Tuhannya, tidak kita lihat, saudara. Kita tidak melihat di balik semua peristiwa rencana apa, di balik masalah itu ada Tuhan yang merancang yang baik bagi kita, saudara. Ya, kita
terlalu khawatir, saudaraku. Ya, wajar lah ya. Mungkin sebagai manusia kadang kita khawatir juga. Tapi bagi Tuhan sebenarnya nggak boleh khawatir katanya. Tidak ada alasan untuk khawatir jika kita percaya beriman kepada Tuhan. Seperti itu, saudaraku ya. Bahkan dikatakan Lukas pasal 8:14, akibatnya tidak dapat berbuah juga atau buahnya tidak matang. Ya, buahnya tidak matang. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dari sini Yesus ingin mengingatkan bahwa manusia yang mendengar pengajarannya punya tanggung jawab untuk merespon. Coba katakan, saudaraku, tanggung jawab untuk merespon. Merespon, ya. Kenapa? Karena kita bukan robot, ya. Memang tidak mudah. Ketika saya mengatakan ini, bicara ini memang tidak mudah, saudaraku, ya. Tapi kita harus selalu membuka hati kita di hadapan Tuhan. Ingat, ada Roh Kudus penolong kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk kuat menghadapi penindasan, menghadapi tekanan hidup, menghadapi kekhawatiran, kesulitan, ya, hingga kita bisa berbuah. Firman Tuhan berkata, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, saudaraku. Nggak ada batasnya loh, so. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Yang terakhir, yang keempat, masih ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, jangan putus asa. Hari ini apa pergumulan Bapak Ibu, jangan putus asa. Ada kekuatan Roh Kudus yang tidak terbatas di dalam hati kita. Tuhan mengerti, Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan mengerti, ya, sekuat apa kita, Tuhan tahu, saudara. Tapi poin pentingnya adalah buka hatimu. Kita membuka hati kita, ya, membuka hati kita. Tuhan, ini sayalah Tuhan. Saya perlu Engkau, Tuhan. Roh Kudus dalam diri kita. Yang terakhir, nah ini tipe manusia yang terakhir digambarkan. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ya, 4 ayat 20 dikatakan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut, menanggapi firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60, ya, dan ada yang 100 kali lipat. Ini tipe yang terakhir, tipe manusia yang terakhir dikatakan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Pertanyaannya, saudaraku, apa arti tanah yang baik dan mengapa disebut baik? Karena benih yang ditabur itu tumbuh dan menghasilkan buah atau bermultiplikasi, saudaraku. Ya, orang itu percaya sehingga diselamatkan. Dia bertekun, dia menghasilkan buah dengan tingkat yang berbeda-beda, saudaraku. Dikatakan ada 30, 60 dan 100 kali lipat. Lukas 8 ayat 15 mengatakan, tanah yang baik melambangkan hati yang jujur. Hati yang baik tidak bengkok-bengkok. Itu firman Tuhan, saudara. Ya. Hati yang jujur dan baik juga dijelaskan di ketiga Injil, saudara. Matius, Markus, Lukas. Ya, artinya apa? Dijelaskan karena mereka mendengar. Mereka menerima atau menyambut. Kemudian mereka mengerti dan menyimpan dalam hati yang baik sehingga mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini namanya proses. Kalau Bapak Ibu punya tanaman, punya kebun, ya, Bapak Ibu pasti akan bersuka cita, senang sekali. Pohon kita berbuah lebat, melimpah bahkan. Bukan lagi 30, 60, 100. Melimpah buahnya, aku senang nggak, saudara? Entah pohon durian, pohon jamu, pohon mangga, ya, pohon apel, apalagi, saudara. Ya, saudara pasti suka. Aduh, memang pohon itu harus dipelihara. Dia dikasih pupuk,
dikasih air, ya kan, supaya bertumbuh. Jadi ini yang terakhir ini yang luar biasa, ya. Jadi yang berlipat ganda adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang berlipat ganda. Maksud Tuhan Yesus adalah orang yang mendengar firman akan berbuah, rohaninya bertumbuh dalam kebenaran, ya. Arti berbuah sekali lagi, hidup berpusat kepada Kristus, berubah, ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan mendukakan hati Tuhan. Yang terakhir, apa kuncinya, rahasianya? Terima berkat Tuhan ini, saudara. Ya, kata hati yang jujur, baik dijelaskan tadi, mendengar, menerima, ya. Yang terakhir, kunci untuk menerima berkat Tuhan adalah mendengar serta melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kiranya Tuhan Roh Kudus menolong kami. Semua makin hari kami makin mengerti firman-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan saja mendengar firman, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kerohanian kami, Tuhan semakin kuat, bahkan bertumbuh, berbuah lebat Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, hidup kami berpusat hanya kepada Kristus yang menjadikan Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom Jemaat Gia Pontianak. Setelah kita memuji Tuhan dan kita sudah menyembah Tuhan dan sudah mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, saya akan menyampaikan info gereja sepekan ini. Terima kasih kepada semua pelayan mimbar yang sudah melayani hari ini. Tetap semangat memuji Tuhan Allah kita yang agung, dan terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita akan melihat pelayan mimbar yang akan melayani pada Minggu 20 September 2020. Selamat mempersiapkan pelayanan. Tuhan memberkati. Firman Tuhan akan dilayani oleh Penatua Insinyur Andreas Lonardi. Yang kedua, Penatua dan Majelis Jemaat Gia Pontianak mengucapkan terima kasih kepada Tuhan memberkati. Yang ketiga, pelantikan Penatua, Majelis, Ketua, dan Pengurus Seksi Gia Pontianak akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 September 2020 di Ibadah Raya pagi. Berikut nama-nama yang akan dilantik. Keempat, telah dibuka kembali pendaftaran sakramen baptisan air dengan persyaratan usia minimal 12 tahun dan mengikuti katekisasi.
Yang kelima, selamat ulang tahun kami ucapkan kepada jemaat yang berulang tahun di bulan September, periode 13 September sampai dengan 19 September. Hari ini istimewa karena ini ulang tahunmu. Hari ini berbahagia, nikmati saja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian info gereja kita pada hari ini. Tetap semangat melayani Tuhan, tetap jaga kesehatan dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Dan sampai ketemu ibadah minggu depan. Tuhan memberkati kita semua.